Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin. Iwatan lima rahmani wa rahmatullah para jemaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Falak Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang dibawakan insyaallah untuk kewajiban kita salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman, terakhir pembahasan kita kemarin masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Naba. Pembahasan dari tafsir surah An-Naba, dan kita terakhir kemarin sampai pada ayat yang ke-9 ya, 11. Belum dibahas ini kayaknya. Jadi terakhir itu sampai pada waja'alna naumakum subata, ya. Betul. Ya, sudah itu, sudah dibahas. Kemudian sekarang wabanaina fawqakum, ya. Coba, silakan dibaca tafsirnya. Berarti ayat yang ke-12, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبنينا فوقهم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة وقد أمسكه الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس وقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء سجادا أي كثيرا جدا لنخرج به حبا من البر والسعير وذرة وأرض وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا بمواشيه وجنات الفافا أي بستانين المكتفى فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به وتكذبون ما
أخبركم به من البحر والنشور أم كيف تستعين بنعمه على معاصيه وتجاهدونها. Baik, barakallahu fiik. Kita akan bahas ayat yang ke-12 dan ayat-ayat selanjutnya. Taib, barakallahu fiik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12 dari surah An-Naba, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian itu 7 langit yang kokoh. Jadi di atas kita ini, di atas bumi yang kita pijaki ini, ada langit yang jumlahnya 7, yang semuanya Allah bangun dengan kokoh. Ai maksudnya sab'a samawatin, jumlahnya 7 langit, bukan 1 langit tapi 7 langit. Nah, fi ghayatil quwwah, pada kekuatan yang puncak. Makanya tidak pernah ada itu kita dengar renovasi langit mungkin ya. Kalau bangunan yang kita bangun sering atap itu mungkin bocor gitu ya, direnovasi, diperbaiki. Tapi kalau namanya langit yang Allah ciptakan, dari awal Allah ciptakan sampai sekarang, bahkan bukan 1 langit tapi 7 langit, itu tidak pernah ada kebocoran, bahkan kokoh. Padahal tidak ada tiangnya, padahal tidak ada tiang yang menyanggahnya. Jumlahnya 7 langit, itu semuanya kokoh, dan itu Allah yang menciptakan. Was-salabati wasyiddah, dan dengan kekuatan yang sangat. Wa qad amsakaha Allahu biqudratihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menahannya, menahan 7 langit tadi itu biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Jadi jenengan tidak usah nanya kok bisa ya, langit jumlahnya 7 sebagai atapnya bumi ya, yang semuanya luas besar, tidak ada tiangnya, kok bisa kokoh ya. Ini di luar akal kita, semakin menunjukkan akan kekuasaan Allah. Jadi ketika kita sudah tidak bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, kita kembalikan itu semua adalah qudratullah, itu semua adalah kekuasaan Allah. Karena kalau sudah pakai akal manusia mustahil, dan akal kita nggak akan nyambung. Bagaimana 7 langit yang fungsinya sebagai atap ya, itu ndak ada tiangnya dan kokoh sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat. Wa ja'alaha saqfan lil ardi, dan Allah jadikan 7 langit tadi itu saqfan, atap ya, lil ardi, bagi bumi ya. Kalau kita ya punya rumah, bangunan yang kita tempati itu atap menghindari kita dari hujan, dari panas, dari gangguan-gangguan yang dari atas ya. Maka begitu juga langit yang ada di atas kita ini Allah jadikan saqfan. Saqfan itu atap ya. Jadi atap itu pelindung. Jadi kalau ada apa-apa dari atas itu Allah lindungi dengan langit itu. Makanya kenapa bumi tidak pernah kejatuhan meteor ya? Kenapa bumi tidak pernah kejatuhan benda-benda langit yang besar itu? Padahal di atas langit itu ada banyak benda-benda langit ya, yang lebih besar daripada bumi. Kenapa kok nggak pernah jatuh ke bumi? Karena ada langit, dan jumlahnya 7, yang fungsinya sebagai saqfan. Saqfan itu atap. Ibarat kalau mohon maaf, kalau kita umpamanya ya, punya rumah dilempari sama anak-anak itu kan, sering anak-anak usil itu ya, dilempari apa? Batu ya. Coba nggak ada atapnya, itu batu itu pasti masuk ke rumah jenengan, pasti merusak. Karena ada atapnya, paling tidak ya atap itu menahan batu tersebut ya, paling tidak akhirnya apa? Atapnya bocor ya.
atapnya bolong karena ya itulah buatan manusia. Tapi kalau langit ya, kalau langit yang Allah ciptakan sebagai sakfan itu benar-benar sakfan yang kuat. Meskipun ya ditembus ya, meskipun dilewati oleh ya meteor-meteor itu sudah hancur di langit itu, sudah tidak sampai ke bumi. Baik. Kemudian fiha iddatu manafi'a lahum. Pada langit itu, yaitu 7 langit itu ada banyak manafi', banyak manfaat-manfaat ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari apa manfaat-manfaat dari 7 langit itu, ya maka kita belajar ilmu pengetahuan ya umum berkenaan dengan ya mungkin astronomi, berkenaan dengan ya apa saja yang menjadi benda-benda langit, itu semua mengandung manafi'. Walihadza dzakara min manafi'iha asy-syamsa. Di antara manfaat langit itu menjadi tempatnya asy-syams, matahari ya. Jadi bayangkan matahari yang begitu besar itu bertempat di langit. Mataharinya sudah besar dan bertempat di langit ya, mataharinya panasnya begitu, bertempatnya di langit. Berarti selain memang mataharinya itu adalah suatu benda langit yang besar, yang kuat, apalagi tempatnya, karena tidak mungkin benda yang kuat itu bertempat di tempat yang tidak kuat ya. Tidak mungkin benda yang kuat itu bertempat di tempat yang tidak kuat, itu tidak mungkin, mustahil ya. Maka matahari asy-syams itu yang merupakan benda langit yang begitu ya kuat, yang begitu panas, yang begitu besar manfaatnya, ternyata tempatnya di langit ya. Faqal, Allah berfirman, wa ja'alna sirajaw wahaja. Kami jadikan ya matahari yang amat terang benderang, atau kami jadikan pelita atau matahari itu amat terang benderang. Allah jadikan di langit itu ada benda langit namanya yaitu siraj. Siraj itu nama lain dari asy-syams ya, yaitu pelita ya, yang wahaja, begitu terang ya. Ini matahari itu ya sifatnya terang. Kenapa sekarang kok nggak terang ya? Karena mataharinya ada di belahan bumi lain ya. Sekarang sudah malam. Matahari itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah padam, nggak pernah mati ya, beda dengan lampu kita ya. Terus nabbaha bisiraji 'ala ni'mati binuriha. Allah peringatkan dengan as-siraj, dengan asy-syams, dengan pelita tadi ya, 'ala ni'mati, atas nikmat yang Allah berikan, binuriha, dengan nurnya tadi, dengan cahaya dari siraj tadi ya. Jadi siraj atau asy-syams ini mengeluarkan nur, mengeluarkan sinar cahaya ya, mengeluarkan sinar cahaya. Alladzi sara kad-darurati lil khalqi, yang mana menjadi satu yang darurah, satu yang begitu darurat, begitu sangat dibutuhkan ya, lil khalqi, bagi makhluk. Coba ndak ada matahari ya, semua makhluk ini ya mungkin akan mati ya. Semua makhluk itu akan mati, terutama manusia. Bagaimana kita sangat butuh sekali terhadap matahari ya. Dari mulai ya pagi kita itu ya, segala aktivitas kita itu semua membutuhkan matahari. Wabil wahaji wahya hararatuha, dan dengan al-wahad, dengan sinarnya yang terang, wahya hararatuha, dan panasnya, ala ma fiha minal indaji wal manafi', yang mana di antara manfaatnya itu bisa al-indaj. Al-indaj itu mematangkan buah-buahan ya. Jadi ternyata buah ya, dari pohon-pohon yang kita tanam ya, buah apa saja itu ada ya peran dari namanya nur dari sirot ini ya, cahaya dari
matahari ini. Ya, ini yang lebih tahu adalah guru biologi ya. Jadi ternyata proses pematangan buah, ya, buah apa saja itu ya, buah apa saja yang kita tanam itu ada peran penting dari nurnya sirot ini ya, cahaya dari apa? Matahari. Coba panjenengan nanam ndak dikenai matahari, nanam di dalam rumah, kira-kira tumbuh ndak? Tumbuh aja ndak, apalagi berbuah. Karena memang ya diantara makanan ya dari tumbuhan itu adalah sinar matahari. Betul ya Pak ya? Yang sekolah masih ingat ya? Fotosintesis. Ya, barakallahu fiik. Nah, wal manafi' dan manafi' manfaat lainnya. Wa anzalna minal mu'asirat, dan kami turunkan dari mu'asirat yaitu as-sahab, awan ya. Ma'an thajjaja, air yang banyak ya tercurah ya. Bayangkan awan yang ada di atas kita, yang ada di atas langit itu mengeluarkan ma'an thajjaja, yaitu air yang banyak yang tercurah, ai katsiran jiddan, sangat banyak sekali ya. Jenengan suruh buat tidak akan bisa ya, coba buat awan aja tidak bisa ya. Bisa buat asap, tapi asap mungkin tidak akan keluar air ya. Ini tidak masuk akal memang. Sudah kita kembalikan ke qudratullah saja ya, tidak usah tidak usah membanggakan ilmu kita, tidak usah membanggakan kekuatan kita ya. Ada memang itu yang dikenal dengan istilah hujan buatan ya kan, hujan buatan, tapi itu biayanya berapa coba itu? Biayanya berapa itu? Sekali buat hujan buatan itu ya, pernah ada informasi itu sampai ya miliaran ya, miliaran itu biaya apa buat hujan buatan. Ini kita tiap hari gratis, tapi banyak yang ngeluh ya, kasih hujan minta panas, dikasih panas minta hujan. Itulah manusia. Tayyib, barakallahu fiik. Linukhrija bihi habban, agar kami keluarkan dengan air tersebut ya, habban, biji-bijian, min burrin wa sya'irin wa dzurratin wa aruzin, dari gandum, dari syair ya, dari jagung, dari beras ya. Bahkan di sebagian tempat itu ada yang mengandalkan air hujan memang ya, sawahnya itu tak ada hujan. Jadi kalau tidak hujan tidak nanam ya. Kalau hujan baru subur ya. Termasuk di tempat kami itu ya, kalau tidak hujan tidak nanam ya. Ada di beberapa tempat karena memang sungainya mengalir deras, perairannya bagus ya, irigasinya bagus, maka tidak mengandalkan hujan. Tapi kan tetap airnya dari mana? Dari Allah ya. Dan air hujan yang Allah turunkan itu fungsinya tadi ya, linukhrija bihi habban, kami keluarkan dengan sebab ya air hujan tadi itu habban, biji-bijian ya, biji-bijian. Panjenengan taruh biji umpamanya ya, taruh biji di atas tanahnya kering, insya Allah ya, insya Allah ini ya, sampai katanya orang itu hari kiamat kurang 1 hari tidak akan tumbuh ya. Berlebihan mungkin kata-kata ini. Iya, karena memang biji itu tidak akan pernah bisa ya tumbuh kalau tidak ada peran air ya. Dan air itu adalah dari Allah. Linukhrija bi habban, Allah keluarkan dengan sebab ya, dengan sebab air hujan tadi itu habban, biji-bijian. Makanya kita bisa makan beras, jagung, gandum dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalika mimma ya'kuluhul adamiyun, dan selain itu dari apa saja yang dimakan oleh adamiyun. Adamiyun itu adalah anak keturunan Adam, maksudnya manusia ya. Sehingga manusia kita semua ini bisa ya makan dengan
sebab makanan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan, yashmalu sa'iran nabat, mencakup semua an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan itu Allah tumbuhkan dengan air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan itu. Alladzi ja'alahu Allah qutan limawashihim, yang Allah jadikan nabat tadi, tumbuh-tumbuhan tadi, qutan, sebagai bahan makanan atau makanan pokok, limawashihim, untuk binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi buahnya atau bijinya atau daunnya itu menjadi makanan-makanan, ya, mawashi kita. Mawashi itu adalah binatang-binatang ternak kita, mungkin ayam, ya, mungkin bebek, ya, mungkin kambing, mungkin sapi. Itu. Coba kalau tidak ada nabat, tidak ada, yaitu tumbuh-tumbuhan, ya, maka mereka semua tidak bisa makan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ya, Allah jadikan kebun-kebun itu lebat. Ya, setelah Allah turunkan air hujan, Allah jadikan apa? Jannatin alfafa, kebun-kebun yang lebat, ya. Ai basatina multaffatan, maksudnya basatin, ya, jamak dari bustan, kebun-kebun yang multaffah, lebat, ya. Fiha min jami'i asnafil fawakihi alladzizah, yang mana di kebun itu banyak jami'i asnaf, banyak berbagai macam al-fawakih. Fawakih ini buah-buahan alladzizah, yang lezat, ya. Jangan lupa ketika kita makan buah, ingat bahwasanya buah yang kita makan itu semuanya adalah hasil pemberian dari Allah, dari proses yang panjang tadi itu, ya. Semuanya melalui proses, ya, tumbuh, dan tumbuh itu dari sebab apa? Dari sebab air hujan dan peran matahari. Dan matahari, air hujan, dan semuanya itu ternyata semuanya adalah ciptaan Allah, ya. Sehingga kita rasakan, ya, dari jannatin alfafa tadi, berbagai macam buah, apa saja yang kita sekarang ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya, hampir semua buah-buahan bisa kita peroleh dengan mudah. Bahkan dulu mungkin, ya, zaman panjenengan dulu, waktu masih mudanya panjenengan atau masih kecilnya panjenengan, buah-buah yang aneh sering kita sulit mendapatkannya, ternyata sekarang mudah, ya. Buah-buah yang berasal dari Eropa bisa kita dapatkan di Indonesia. Buah-buah yang berasal dari Arab bisa kita dapatkan di Indonesia, ya, karena saking mudahnya, ya, alat transportasi dan seterusnya. Kemudian falladzi an'ama 'alaikum bihadhihi ni'amil jalilah, maka zat, dialah Allah, zat yang telah memberikan nikmat terhadap kalian, bihadhihi ni'amil jalilah, dengan nikmat-nikmat yang jalilah tadi, yang sangat besar tadi. Sudah disebutkan nikmat matahari, nikmat air hujan, nikmat, ya, kebun-kebun, nikmat air hujan, nikmat tanaman. Allah zat yang memberikan nikmat-nikmat tersebut, allati la yuqaddiru qadraha, allati la yuqaddaru qadraha, yang mana kita tidak bisa menyamai kudrahnya, kuasanya, wala yuhsa adaduha, dan tidak bisa dihitung jumlah nikmatnya tersebut, saking banyaknya, ya. Nikmat tadi yang disebutkan tadi itu hanya sebagiannya. Turunan dari nikmat tadi muncul atau berkembang nikmat-nikmat yang lainnya. La yuhsa adaduha, tidak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Kaifa takfuruna bihi, bagaimana kalian kufur kepadanya. Padahal kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tadi itu adalah pemberian dari Allah. Lalu bagaimana kaifa takfuruna bihi, bagaimana kalian kufur, ya, kepadanya.
wa tukadzibuna ma akhbarakum, dan bagaimana kalian bisa mendustakan apa yang Allah khabarkan terhadap kalian. Ini adalah singgungan terhadap orang kafir, adalah sindiran kepada orang kafir, ya. Dan orang kafir musyrik Quraisy sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Orang kafir musyrik Quraisy yang menjadi khitab dari surah An-Naba ini adalah orang-orang kafir musyrik yang mereka itu mempercayai bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika mereka ditanya siapa yang mengatur, merajai langit dan bumi ini, mereka jawab semuanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka jawab Allah. Tapi ya, pertanyaannya adalah kaifa takfuruna bihi, bagaimana kalian kufur kepada Allah, ya, wa tukadzibuna ma akhbarakum, kalian dustakan apa yang Allah khabarkan terhadap kalian. Kalian mendustakan Al-Qur'an, ya, minal ba'thi wan nusyur, juga kalian mendustakan dari perkara ba'ats, ya, kebangkitan, hari kebangkitan, wan nusyur, dan hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Kalian mengakui bahwasannya yang menciptakan kalian, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kalian malah kufur kepada Allah? Kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Kalian tidak mau percaya terhadap hari kebangkitan. Kalian tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Ya. Ini ada orang-orang seperti ini, ya. Mungkin kita alhamdulillah kita diberikan iman, kita percaya, tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Ya. Taib. Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha. Am kaifa, atau bagaimana, tasta'inuna bi ni'amihi, kalian menggunakan nikmat-nikmatnya Allah itu ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepadanya, wa tajhadunaha, dan untuk menentangnya, ya. Dan ini menjadi peringatan, ya, kepada kita semua. Kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah nikmat-nikmat dari Allah. Bagaimana kita gunakan nikmat pemberian dari Allah itu untuk memaksiati Allah, untuk mendurhakai Allah, untuk tajhadunaha, untuk menentang Allah, padahal itu semua adalah nikmat dari Allah. Ya. Mungkin kalau kita bisa, ya, berikan gambaran seperti ini. Kita punya uang, ya, kita punya uang milik kita, ya, uang punya kita, itu murni milik kita umpamanya, ya. Lalu kita gunakan terserah kita, itu masih mending. Beda dengan ada uang pemberian dari orang lain, ya. Uang pemberian dari orang lain, lalu kita gunakan untuk, ya, hal yang salah. Ini namanya tidak berterima kasih atau menyalahgunakan pemberian dari orang lain tersebut. Dan ternyata iwatal iman, semua yang kita miliki ini, semua yang kita miliki, bukan hanya uang, ya, semua yang kita miliki ini, kesehatan, harta, semuanya yang kita miliki, semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah. Tidak ada sedikit pun yang kita miliki sendiri. Semua yang ada menempel pada diri kita ini semuanya pemberian dari Allah, titipan dari Allah, ya. Teguran Allah apa? Bagaimana kalian menggunakan pemberian saya tadi itu kepada hal-hal yang mendurhakai saya dan apa? Menentang saya. Itu adalah perkara yang tidak pantas. Baik. Ini ayat 17 belum ditalkin, ya. Ayat 17 sampai 30 sudah ditalkin belum? Belum. Baik. Coba ditampilkan ayat 17 sampai 30. Saya talkin, panjenengan ikuti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Baik, sementara sampai ayat 30 dulu. Silakan dibaca terjemahnya. Sungguh hari keputusan adalah suatu yang wajib yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukakan, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sungguh neraka jahanam itu adalah tempat tinggal bagi penjaga, tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
Mereka tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab, yaitu buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan selain adab. Baik, barakallahu fiik. Silakan dibaca tafsirnya. وقال أيضا إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذابا. ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجاهده المعاندون أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور ويأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازف والقلاقل ما يصيب له المولود وتنزعج له قلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المنثور مبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبوابا. ويفسر الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور وتقود نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبسون فيها أحقابا كثيرا. وحكمه على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا ضربوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدافع ظمأهم إلا حميما، أي ماء هارا يشوي وجوههم ويقطع أمعائهم، وقساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الندى وكراهة المذاقة. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Ayat 15 sampai 20, ayat 17 sampai 25. Naam, dzakarallahu ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamati alladhi yatasaalu anhul mukadzibun. Allah Ta'ala menyebutkan apa yang terjadi pada hari kiamat, yang mana mereka semua yatasa'al, ya, yang mana mereka semua, yakni al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan itu, yatasa'al. Dulu waktu di dunia itu yatasa'al, saling bertanya-tanya, ya. Jadi mereka itu, orang-orang kafir musyrik Quraisy itu nggak percaya, apa iya terjadi hari kiamat? Apa mungkin ya nanti terjadi hari kiamat? Kayak apa hari kiamat itu, dan seterusnya. Mereka yatasa'al amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sudah lama mereka berselisih, mereka nggak percaya, ya. Allah sebutkan tentang yaumal qiyamah yang mereka perdebatkan itu. Wa
wa bijuhdihi al-mu'anidun, dan dengan penentangan mereka, yaitu orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang membangkang. Annahu yaumun azim. Allah jelaskan bahwasannya hari kiamat itu adalah yaumun azim, adalah hari yang besar. Wa annallaha ja'alahu miqatan, dan Allah jadikan ya hari kiamat, hari yang agung, hari yang besar tadi itu miqatan, sebagai hari miqat, hari keputusan lil khalqi, bagi manusia. Jadi nanti manusia diputuskan di hari tersebut atas apakah dia masuk surga, apakah masuk neraka, apakah dia lebih dominan amal solehnya atau dia minim ya amal solehnya, apakah dominan perbuatan buruknya atau minim perbuatan buruknya. Semuanya ditentukan di miqat, diputuskan pada hari tersebut. Yunfakhu fis-sur, ditiup sangkakala. Pada hari itu, pada hari kiamat itu ditiup sangkakala. Fayatuna afwaja, mereka datang afwaja, berbondong-bondong. Wa yajri fihi minaz za'azi'i, dan mereka berlarian minaz za'azi'i, karena za'azi' ya, za'azi' jamak dari za' ya, za' itu adalah takut ya. Mereka berlarian karena takut ya. Mereka berlarian karena takut pada hari tersebut ya. Bagaimana tidak takut, karena huru haranya begitu besar ya, huru haranya begitu besar ya. Kita ditimpa banjir saja sudah berlarian, kita ditimpa tsunami berlarian, kita ditimpa gempa berlarian, apalagi ditimpa hari kiamat yang ya penjelasannya sudah berlalu ya. Kemudian wal qalaqil, dan qalaqil ini adalah hal yang menggelisahkan. Ma yushibu lahu al maulud, yang membuat yushib itu beruban ya, al maulud anak-anak ya, maulud itu anak-anak ya. Anak kecil itu beruban nanti ya pada hari kiamat. Kalau sekarang panjenengan tidak percaya ya anak kecil beruban, mungkin percaya oh itu salah sampo, nggak cocok sampunya beruban, percaya jenengan. Tapi kalau kaget terhadap sesuatu terus beruban, jenengan belum pernah dapati ya. Kalut-kalutnya panjenengan banyak masalah itu tidak langsung tumbuh ya ubannya ya. Ya ada ya Pak ya, banyak ubannya ya. Kalau yang bapak-bapak, tapi kalau anak-anak, ini masalahnya maulud anak-anak ya. Ya, nah, ma yushibu lahul maulud ya, hari itu membuat anak kecil itu beruban, wa tanza'iju lahul qulub, dan membuat hati-hati itu tanza'id, risau ya, kalut. Fatasiru al-jibalu hatta takuna kal haba al-mabthus, maka al-jibal, gunung itu berjalan. Pernah lihat gunung berjalan Pak? Nanti pada hari kiamat gunung itu apa? Berjalan. Tasirul jibal, gunung itu berjalan hatta takuna kal haba, jalannya saking cepatnya mungkin benturan itu menjadi haba, seperti haba. Haba itu adalah debu, al-mabthus, yang berhamburan. Padahal ya gunung itu adalah makhluk Allah yang besar ya menurut kita, tapi ternyata itu nanti pada hari kiamat seperti haba al-mabthus ya, seperti debu yang berhamburan. Wa tanshaqqus sama, dan terbelah langit hatta takuna abwaban, sampai ya menjadi beberapa abwab, menjadi beberapa pintu. Nanti langit dibelah ya, jangan tanya seperti apa belahnya, yang jelas nanti
ya menjadi beberapa pintu. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Ya, langit itu nanti dibuka fakanat abwaba, menjadi beberapa pintu. Ada beberapa pintu. Wa yafsilullahu bainal khalaik, dan Allah memutuskan ya bainal khalaik bihukmihi. Ya, Allah memutuskan perkara-perkaranya makhluk, maksudnya perkara-perkaranya manusia khususnya, bihukmihi dengan hukumnya, alladzi la yajur, yang mana dia tidak pernah lalim, tidak pernah zalim. Allah memutuskan sesuatu itu tidak pernah zalim. Ya, Allah memutuskan sesuatu itu dengan adil. Wa tuqadu naru jahannam allati arsadaha Allah wa a'addaha lit-taghin. Dan Allah ya jadikan api neraka jahanam itu menyala, ya. Dan Allah ya intai ya api neraka jahanam tadi, dan Allah sudah siapkan a'addaha lit-taghin, Allah sudah siapkan lit-taghin bagi orang-orang yang melampaui batas. Wa ja'alaha mathwan lahum wa ma'aba, dan Allah jadikan ia itu sebagai mathwan, tempat kembali, wa ma'aba, dan tempat terakhir mereka. Ya, ini bagi orang yang taghin ya. Jadi api neraka itu bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Allah jadikan ya neraka jahanam tadi sebagai mathwan. Wa annahum yalbathuna fiha ahqaban katsiratan, dan bahwasannya mereka menempati ya neraka jahanam tadi itu ahqaban katsiratan, dalam jangka yang panjang, dalam waktu yang lama, yang amat lama. Wal hibbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin, dan ada pun yang dimaksud dengan al-hiqb. Al-hiqbu ini adalah ya masdar, ya sama-sama masdar dari ahqab. Al-hiqb itu apa yang dikatakan oleh katsirun minal mufassirin, kebanyakan dari ya kalangan mufassirin adalah samanuna sanah, 80 tahun ya. Wa idza waraduha, dan fa idza waraduha la yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Ketika mereka berada di dalamnya itu, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban, mereka tidak merasakan ya kesejukan sama sekali, wala syaraban, dan tidak merasakan adanya minuman, mereka tidak mendapatkan minuman. Ya, saya lanjutkan sampai titik ini dikit ya. Ailama yubaridu juludahun. Ya, maksudnya tidak ada yang bisa mendinginkan kulit mereka, wala ma yadfa'u dham'ahum, dan tidak ada yang dapat menghapus rasa dahaga mereka ketika sudah masuk neraka jahanam tadi. Taib, barakallahu fik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada yang ditanyakan setelah adzan, barakallahu fik, silakan diadzani dulu. Taib, barakallahu fik. Mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik, di situ diterangkan bahwasanya sesungguhnya surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang banyak disukai oleh jiwa. Pertanyaannya, bukankah kita dalam beribadah itu adalah juga kenikmatan? Itu saja. Jazakallahu. Taib, barakallahu fiik. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini: ujibatin naru bisyahawati,
wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya. Dihijabi neraka itu dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang syahwat, yang disenengin sama manusia, yang disukai oleh manusia. Dan dihijabi surga itu dengan perkara-perkara makarih. Makarih itu perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh manusia. Ya. Jadi untuk mendapatkan neraka itu tirainya adalah perkara-perkara syahwat. Ya. Sehingga banyak orang tergoda ya, karena memang untuk masuk neraka itu tirainya adalah satu yang disenengin. Sedangkan surga sebaliknya itu tirainya adalah perkara yang makarih, perkara yang dibenci, tidak disukai. Ya. Jadi gini, untuk masuk surga itu kita harus menghadapi perkara-perkara yang berlawanan dengan keinginan kita. Ya. Berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak senang, yang kita benci. Tapi sebaliknya kalau kita ingin masuk neraka itu gampang. Karena apa? Selaras dengan apa yang menjadi syahwat kita, keinginan kita. Itu maksud dari hadis itu. Ya. Jadi begini. Jadi kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi sunnatullah. Itu kita harus menghadapi perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya. Makanya ada yang bilang gitu ya, semua yang enak-enak itu yang dilarang. Ya memang, karena syahwat itu adalah satu yang sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata dilarang. Ya. Dan perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk surga itu ternyata perkara yang makarih. Ya. Kita disuruh sholat, kan tidak semua orang bisa sholat itu. Ya. Banyak orang nggak sholat. Ya kan? Karena apa? Males. Karena butuh tenaga. Sholat itu kan butuh berdiri, butuh ruku, butuh sujud. Orang puasa butuh menahan lapar. Orang sedekah butuh mengeluarkan uang. Orang ngaji butuh menyempatkan waktu untuk membaca. Butuh meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, umpamanya dia ganti dengan membaca Al-Quran. Pokoknya perkara-perkara untuk masuk surga itu hujibatil jannatu bil makarih. Allah hijabi dengan perkara-perkara yang dibenci. Pertanyaannya tadi, bukankah sholat atau ibadah itu nikmat? Iya bagi panjenengan yang imannya sudah sedang dalam keadaan tinggi, iya kan? Apakah orang sudah masuk Islam terus menganggap sholat itu nikmat? Belum tentu. Iya, kalau Nabi Muhammad itu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, ayo istirahatkan kita dengan sholat. Jadi sholat itu dijadikan istirahat. Nabi itu kalau pengen istirahat, pengen rehat, pengen refreshing, pengen refleksi, itu sholat. Kalau kita kan enggak, ya kan? Kalau kita sudah jujur saja, sholat lagi, sudah waktu tadi sudah sholat, sudah waktunya sholat lagi. Itu umumnya manusia ya. Jadi jenengan bilang tadi, bukankah sholat atau ibadah itu nikmat? Satu yang nikmat. Iya, nikmat bagi orang yang imannya tinggi. Ya, orang kalau sudah imannya tinggi, itu ibadah itu nikmat. Ya, merasakan nikmatnya ibadah itu. Tapi itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Dan umumnya orang menganggap ibadah itu adalah perkara yang tidak disukai. Ya enggak, Pak? Ya. Kalau seandainya ibadah itu nikmat, maka semua orang akan beribadah.
Ya enggak? Kata panjenengan tadi, bukankah ibadah itu nikmat? Iya, nikmat, satu yang nyaman dilakukan bagi orang yang imannya tinggi, imannya sedang naik. Kita sendiri saja, ya, jangan orang lain, kita sendiri saja terkadang merasakan dua keadaan tadi. Suatu saat ketika iman kita tinggi, sholat tuh nyaman, pengen nambah lagi, ya, dzikir itu pengen terus berzikir, pengen terus istighfar. Satu keadaan sebaliknya, futur, ya kan? Itu menandakan bahwasanya memang ya secara asal sebenarnya ibadah itu ya sesuai dengan hadis Nabi tadi, ujibatil jannah bil makarih. Jadi ibadah itu sebenarnya makarih. Ibadah itu satu yang tidak kita sukai secara asal. Ya, secara asal tidak kita sukai. Kita loh ya. Kalau Allah yang mencintai, tapi kitanya itu tidak kita sukai. Tapi harus kita lawan karena itu dicintai oleh Allah meskipun ya hawa nafsu kita tidak menyukai. Barakallahu fiik. Ada lagi? Assalamualaikum. Baik aku. Jadi untuk menyinggung sedikit masalah hujan dan sawah. Hujan dan sawah. Ya, ini kan di dalam Islam ini kan ada namanya zakat rukun Islam ini. Salah satu dari rukun Islam, zakat pertanian. Nah, ada pernah seseorang itu mengatakan bahwasanya ini memang orang awam. Zakat pertanian sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Padahal zakat pertanian itu kalau bila langsung dari hujan itu adalah 10% ya, apa 10? Ya sama aja. Kalau di irigasi 5%. Nah, dan ini kan masalah zakat pertanian. Ada juga tadi yang mengatakan bahwasanya beras itu kita dikeluarkan karena nggak ada di zaman Nabi. Mungkin bisa disinggung sedikit berapa kuintal atau berapa ton yang harus dikeluarkan nisabnya zakat pertanian itu. Barakallahu fiik. Nah, berkenan dengan ya pertanian ya. Ya memang pertanian ini juga masuk dalam bagian yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, termasuk bagian dari yang harus dikeluarkan zakatnya, sama seperti ya, yakni yang lainnya seperti emas atau perak yang sudah haul itu ada zakatnya. Maka pertanian ini juga bagian dari zakat yang harus kita keluarkan. Dan betul memang ketika itu dari air hujan itu 10% ya yang harus kita keluarkan. Kalau itu dari irigasi ya air kita usahakan sendiri itu 5%. Nah, jadi pertanyaannya tadi, jika ada orang yang mengatakan beras ya atau pertanian itu tidak perlu dizakati. Nah, nisabnya nah ini adapun kuintalnya ini harus harus dihitung dengan ya hitungan yang memang itu menjadi hitungan di tempat kita masing-masing ya. Jadi untuk itu nanti dibahas dalam ya pembahasan zakat ini ya, khusus pertanian ya. Jadi tidak bisa saya jawab sekarang. Jadi nanti kalau dikuintalkan itu berapa ya? Kalau dikuintalkan itu berapa? Jadi itu nanti itu menjadi pembahasan khusus ya.
Yang jelas, kalau pertanyaannya tadi apakah wajib dikeluarkan, iya. Jadi itu bukan bid'ah ya, bukan perkara bid'ah. Jadi salah ketika ada orang tadi mengatakan tidak perlu dikeluarkan ya. Karena apa? Bid'ah. Karena pertaniannya sekarang beras, dulu tidak ada beras. Ini salah, karena yang menjadi acuan bukan masalah jenis makanannya, tapi makanan pokoknya itu ya, makanan pokoknya tadi. Barakallahu fiik. Adapun nanti kuintalnya itu nanti bisa ya dibahas di lain waktu insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ini apa namanya, irigasi itu kan secara otomatis juga kena air hujan ya. Nah ini gimana? Dominan mana? Jadi dominan mana? Bukan apa namanya kita gabungkan lalu kita akal-akali. Ini kan campuran ini irigasi plus air hujan. Jadi ambil tengahnya 10%, 5% berarti 7,5%. Ini tidak ada kaidahnya seperti itu. Dilihat itu dominan mana. Kalau pas musim hujan ya berarti hujan, itu aja. Jadi kalau pas musim panas berarti ya irigasi, gitu saja. Jadi tidak diakali tadi apa? Ini karena campuran air hujan sama air irigasi, ambil tengahnya. Tidak ada seperti itu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.